Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama yang sama-sama muliakan, wabil khusus takmir Masjid Nurul Yakin serta pengurus yang lain, Abah Kiai Hadi Barkati sebagai ketua panitia peringatan Isra Mi'raj, guru-guru kami semua yang hadir di sini, rombongan pembacaan Maulid Nabi, Ustaz Qori, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini, siang ini di Masjid Nurul Yakin memancar nur sampai ke arsy. Nur dari semua yang hadir, yang di hatinya ada iman, di hatinya ada mahabbah kepada Allah dan Rasulullah, yang lahir dari lidahnya salawat, zikir dan Al-Quran menjadi nur, sehingga membuat para malaikat di langit gempar. Akhirnya mereka turun ke bumi mencari di mana sumber nur itu. Bertemulah di masjid ini, dan hari ini para malaikat ikut berkumpul bersama kita, membentangkan sayapnya. Dan ini dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tiadalah suatu kaum, kata Rasulullah, yang berkumpul di suatu tempat, baik laki-laki ataupun perempuan, tua atau muda, yang perkumpulannya niatnya semata-mata mengagungkan Allah, berzikir memuji Allah, membesarkan syiar agama Allah. Dan ini yang hadir hari ini termasuk yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, contoh Isra Mi'raj, kita hadiri acaranya, peringatan Maulid kita hadiri acaranya, pengajian-pengajian kita hadiri kajiannya, salawatan kita hadiri, niatnya mengagungkan syiar agama Allah. Ini tanda yang hadir ini adalah hatinya bertakwa kepada Allah. Dan tidak ada niat kedatangan ke tempat ini, kata Nabi, melainkan mencari ridho Allah. Illa nada'un munadir minas sama. Maka dari atas kepala kita sampai ke langit, para malaikat yang hadir membentangkan sayapnya sambil berkata, Al-qumu mawburan lakum qad utidat sayyatukum hasanah, rawahu Ahmad. Hei orang-orang yang berkumpul hari ini di Masjid Nurul Yakin, beruntung kalian. Kalian bubar dari tempat ini, dosa-dosa kalian dihapuskan Allah.
qad budilat sayyi'atukum hasanah. Dan Allah akan merubah dari asal sifat tercela, sifat tidak baik diganti dengan sifat yang terpuji dan mulia, yang dibenci Allah jadi kekasih Allah. Berkat senang hadir di mana ada kajian agama, ada peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, kajian-kajian agama. Maka itu Bu, Pak, ulun menghimbau diri ulun dan kita semua, ayo di mana saja ada pengajian agama, guru mana saja yang datang, ada salawatan, ada zikiran, ada acara Mi'raj, ada acara Maulid, hadiri. Karena hadir di majlis tersebut dengan niat mencari ridha Allah, Allah menghapuskan dosa. Allah mengangkat sifat yang terpuji. Bahkan kata Nabi tambahannya, khairun min alfi raka'atin. Duduk dengarkan kajian lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan tambahan lagi, khairun min alfi janazah, lebih baik daripada mensolatkan 1000 jenazah. Pak, satu jenazah saja kita salatkan itu harus ikhlas. Artinya tidak mengharap amplop, tidak dapat amplop, tidak apa-apa. Tapi ini karena Allah, itu sekali satu jenazah pahalanya sama dengan sebiji gunung Uhud. Betapa lebar gunung Uhud, 3 kiloan lebih. Tapi orang yang hadir ke majelis ilmu seperti hari ini, dia lebih baik dapat pahala mensolatkan 1000 jenazah, lebih baik 1000 gunung Uhud dia dapatkan. Dan orang yang hadir ini tercatat salah satu calon ahli surga. Amin. Kenapa? Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di suatu jalan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempatnya, niatnya nuntut ilmu, untuk mengaji, ingin dekat dengan Allah, maka Allah akan memudahkan menjadikan dia orang-orang penghuni surga. Bapak Ibu hadirin yang ulun muliakan, para hadirin guru-guru mulia, ulun ingin mempantun. Ada pantun bahari Bu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Semuanya dari mata turun ke hati. Itu pantun bahari. Nah, pantun itu dirubah oleh jamaah masjid dulu, yakin ada perubahannya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Semua yang hadir hari ini, kumpul di masjid ini, semuanya adalah pencinta-pencinta Rasulullah. Karena ada cinta di hati dengan Nabi, walaupun sibuk kegiatan apapun, tinggalkan semuanya, datang ke sini, ingin hadir di majlisnya Rasulullah, majlisnya peringatan Maulid Mi'rajnya Nabi, dan sekaligus haul abah guru. Apa rahasia pencinta Bapak Ibu? Yang hadir pencinta abah guru, pencinta Rasulullah. Ketika salah seorang sahabat berkumpul di Masjidin Nabawi, Nabi menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Semua sahabat menangis, termasuk Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar, Utsman, Ali menangis ketakutan. Salah seorang sahabat Arab Badui merenung, sekalipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketakutan dengan hari kiamat, itu dahsyatnya amal mereka, dekatnya mereka dengan Nabi. Bagaimana nasib diriku yang sedikit amal, yang jauh dengan Nabi, yang gak ada apa-apanya ini? Tiba-tiba dari ketakutannya malah muncul bertanya, ya Rasul, mata sa'ah, kapan
datangnya itu hari kiamat. Nabi balik bertanya, sahabatku, orang semua ketakutan tentang hari kiamat, kamu nanya hari kiamat datang kapan? Amal apa yang kau siapkan? Modal apa yang kau bawa? Apa jawab anak Badri tersebut dengan hati yang tulus? Ya Rasul, amal ulun tidak sebanding dengan para sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi yang ulun andalkan utama cinta ulun yang bersangatan kepada Allah, cinta ulun yang bersangatan kepada Engkau ya Rasulullah. Inilah modal utama ulun untuk menghadapi hari kiamat. Hanya cinta lawan Allah, cinta lawan Dia ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang bersama apa yang dicintainya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita melihat hadis Nabi ini singkat tapi dahsyat. Al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang bersama apa yang dia cintai. Mendengar penjelasan dari Rasulullah, semua sahabat yang hadir bergembira karena tidak ada kebahagiaan setelah Islam masuk ke dalam dada mereka, melainkan mendengar kabar seseorang bersama yang dicintainya. Hari ini kita kumpul di sini karena cinta kepada Rasulullah, cinta lawan Abah Guru Sakumpul. Insya Allah mudah-mudahan kita tak kumpul di surganya Allah bersama Abah Guru Sakumpul, bersama Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, dahsyatnya cinta. Padahal amal kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan para sahabat, apalagi amalan Rasulullah. Oh, tidak ada apa-apanya. Seujung bukunya tidak ada apa-apanya. Nabi dakwah siang dan malam kekasih Allah, sholat setiap malam, sedikit tidurnya, siang berdakwah. Tapi kita yang mencintai Nabi, amal sedikit, sholatnya 5 waktu, amal sedikit, tapi kita di surga sakampung lawan Rasulullah. Mari kita lihat ketika malam 27 Rajab, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk masuk ke dalam surga untuk mengambil satu kendaraan yang namanya Borak sebagai kendaraan melaksanakan perjalanan Isra. Jibril masuk ke dalam surga. Jibril masuk, Jibril bingung. Begitu banyak borak yang gagah-gagah, yang indah-indah, yang hebat-hebat. Jadi Jibril, borak yang mana yang aku ambil semuanya bagus-bagus, gagah-gagah semua. Tiba-tiba di pojok sana ada seekor borak yang beda dengan yang lain. Yang lain bermain-main di dalam surga, tapi ini borak diam. Air matanya bercucuran, mukanya pucat pasi, badannya agak kurusan dari yang lain, saja. Malah Jibril tertarik untuk menemui itu borak. Jibril, borak, aku lihat, aku perhatikan, engkau beda dengan yang lain. Yang lain bermain-main di dalam surga dengan senangnya, tapi kenapa engkau begitu saja? Apa yang kau pikirkan? Apa jawab orang? Jibril, aku mengalami penyakit. Penyakit apa? Malarindu, tropik kangen. Ujar Jibril, hai orang, rindu sama siapa? Kangen sama siapa? Ujar orang, Jibril, ketika aku bermain-main di dalam surga, aku lihat dinding-dinding surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap aras tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
bercermin di dahiku ada tulisan Muhammad Rasulullah. Maka ketika itu terpaut hatiku, rindu aku ingin berjumpa siapa sih yang namanya Muhammad Rasulullah. Setiap ada nama Allah, ada namanya Muhammad Rasulullah. Ketika itu wahai Jibril, aku tak kenyang lagi makan, tak senang lagi minum, gak pikiran surga, gak ada apa-apanya surga bagiku. Hampa surga, gak ada nilainya surga. Aku rindu, yang kurindukan hanya Muhammad Rasulullah. Gak ada senang lagi dengan yang lain. Tanpa Muhammad gak ada artinya surga ini. Bayangkan, ini orang. Oh ya Jibril, berarti engkaulah orang yang malam ini ku ambil sebagai tunggangan kekasih Allah yang kau cintai, akan berjumpa dengan yang kau cintai, Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, orang yang rindu sama Nabi inilah yang jadi tunggangan waktu Isra Nabi, dan orang inilah yang nanti pada hari kiamat jadi tunggangan Rasulullah yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Orang yang mana? Yang rindu dengan Rasulullah. Satu. Yang kedua, biasanya Rasulullah ibu bapak yang mulia kalau berkhutbah di Madinah, di Raudhah itu ada satu batang pohon tempat Nabi bersandar untuk berkhutbah. Tiba-tiba ada orang pengusaha, jadi mulai dari pengusaha itu memang menunjang dakwah. Kami yakin pengusaha-pengusaha menunjang masjid kita nanti untuk mendukung pembangunannya. Masalah gubernur berjanji itu ayah dan ayah datangi aja, bila perlu panitia buat proposalnya, datangi yang semalam ada berjanji. Nah, tunjuk karena berjanji menurut janji, insya Allah belum yakin beliau siap. Cuma karena kebanyakan kesibukan sidin bisa ada ingat. Nah, diingatkan insya Allah sidin orang baik, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amun kada juga ada apa? Ini milik Allah. Ayo tuh, nanti segala sokong dua buah, ayo lepas segalanya. Isi mobil buat 3 buah, jual sebuah. Untuk apa? Sanggupin akhirat juga. Nah, rupanya ada pengusaha yang membuatkan mimbar Nabi. Ketika Nabi akan naik di mimbar yang baru, tiba-tiba itu batang pohon itu menangis. Kedengaran semua sahabat dengar tangisan batang pohon kurma. Lalu Nabi turun dari mimbar memeluk pada pohon tadi. Hai batang pohon, ada apa? Kenapa engkau menangis? Apa jawab batang pohon kurma? Ya Rasul, ketika engkau berkhutbah, tubuhmu yang aku melihat bersandar pada tubuhku, bahagianya hatiku. Tapi tak kau dapat mimbar yang baru, kau tidak akan lagi menempati aku. Aku tidak mau pisah darimu ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Batang kurma, jangan sedih engkau, sebab nanti engkau di surga dari tempat dudukku. Setelah dikatakan Nabi demikian, batang kurma tadi diam. Andai kan Nabi tidak peluk dan Nabi beritahu, sampai hari kiamat dia menangis terus, rindu sama Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, ada 2 contoh binatang bertemu Rasulullah, batang pohon bersama Rasulullah. Ada satu lagi, kulit, tahu kulit binatang. Kulit binatang ini tidak ada harganya. Kalau direbus jadi cengkol, di sana jadi daun, di sini dipukuli orang. Tapi ternyata ini kulit binatang martabatnya melebihi malaikat Jibril. Jibril cuma nyampai di Sidratil Muntaha. Kalau naik sesaat saja melalui Sidratil Muntaha, tubuhku hancur dengan tajaran nur Allah. Tapi ini kulit binatang melebihi Sidratil Muntaha sampai ke Mustawa, sampai ke Arsy, dan hancur-hancur. Bahkan kemuliaan yang luar biasa. Kulit binatang yang mana? Kulit binatang yang nempel di kaki Rasulullah, yang jadi terompahnya Rasulullah. Maka kulit binatang saja sampai ke aras gak hancur. Kenapa? Nempel dengan Rasulullah.
Nah, siapapun orangnya ingin mulia, ingin bahagia dunia akhiratnya, tidak ada jalan yang terbaik melainkan ittisal, hubungkan diri dengan Nabi, nempel dengan Nabi, maka kita akan mulia. Kenapa ada guru sekumpul? Kalau alim banyak, karena alim ahli ibadah, ahli ibadah. Kenapa abah guru ini di masjid wafat malah abah masyhur? Kenapa? Karena abah guru ini nempel lawan Rasulullah. Saking nempelnya lawan Nabi, sangat mencintai Nabi. Setiap hari tidak ribu-ribu salawat. Abah guru mencintai para habaib, bahkan saking sedangnya abah guru dengan Rasulullah, sidin panah istighfar, tinggalan sidin, lenyap sidin, hilang sidin, maka tidak ada nurnya Rasulullah sallallahu. Kemana saja memandang mempersip Rasulullah saja. Walaupun takut orang banyak yang diingat sidin, yang tidak sidin, lawan Rasulullah terus. Bahkan sidin hilang, tak jadi ada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini siapapun, termasuk kita berangkat Pak Boy, kalau kita hendak mulia, nempel lawan Nabi. Nempelnya ada dua, ada nempel zahir, ada nempel batin. Nempel zahir memperbanyak membaca salawat. Nempel batin, rasakan wujud kita ini mulai ujung rambut, ujung batin, nurnya Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya kalau kita memuji seseorang, orang yang kita puji itu makin tinggi. Ada orang yang calon jadi ini, dipuji, biasanya langsung naik peringkatnya. Tapi tak memuji Pak, biasa-biasa saja. Waktu hendak iya, jadi itu, jadi ini. Tapi enggak, pas aku bisa kasih ingat lagi. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang meninggal. Tapi itu lain kisahnya. Tapi kalau kita memuji Rasulullah, kalau kita memuliakan Rasulullah, makin kita memuji Nabi, makin Allah tinggikan derajat kita. Bapak Ibu, makin kita memuji Nabi, makin Allah tinggikan derajat kita. Makin memuji Nabi, makin tinggikan derajat Allah oleh Allah kepada kita. Gimana antaranya? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada aku ya Nabi dengan sekali salawat, dalam hadis yang lain dengan hati yang khusyuk, dengan ittisal, dengan ikhlas, maka Allah mencurahkan 10 salawat kepadanya. Apa makna 10 salawat? 10 dosa dihapuskan oleh Allah, 10 derajat ditinggikan oleh Allah, 10 pahala digugurkan oleh Allah, 10 pahala diberikan Allah, 10 dosa dihapuskan Allah. Ya, sekali salawat 10 dosa digugurkan, 10 pahala diberikan, 10 derajat ditinggikan. Tapi hati yang ikhlas. Wa man shalla alaiya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali, ujar Rasulullah, maka Allah mencurahkan kepada 100 salawat. 100 dosa dihapuskan oleh Allah, 100 derajat ditinggikan oleh Allah, 100 pahala diberikan oleh Allah. Aman shalla alayya mi'atan. Siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali dengan hati yang ikhlas, berarti 1000 salawat Allah Bapak Ibu. 1000 dosa kita digugurkan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat naik di hadirat Allah. Jadi orang peninggi derajat, menghapus dosa, pahala berlipat ganda. Laqadallahu lahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yawmal qiyamah ma'asyhada. Dan Allah cap di dahinya, bebas dari sifat munafik, bebas daripada siksa api neraka, bersama orang mati syahid di dalam surga Allah. Ayo Bapak Ibu, perbanyak salawat.
Istiqamahkan setiap hari minimal 100 kali dengan niat ittisal. Lebih banyak, lebih bagus. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang bersalawat kepada aku 1000 kali setiap hari, boleh kikir, baik-baik, boleh kikir, maka tidak dimatikan oleh Allah sebelum dia melihat surga tempatnya. Ini kan ikhlas. Sahabat bertanya, ya Rasul, sekali salawat 10 salawat Allah itu hati yang ikhlas. Amun pikiran kami kacau, ada khusyuk, pikiran kemana-mana, dapat pahala ada. Contoh pada salawat Bapak Ibu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pikiran ke pasar, atau pikiran nonton TV, pikiran macam-macam. Ternyata apa kami? Walaupun kau tidak ikhlas, tidak khusyuk, sekali baca salawat kal jibal, pahalanya kayak gunung. Jadi yang tidak khusyuk asal membaca aja Pak Ibu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, asalnya kayak gunung pahalanya. Yang ikhlas tadi, yang sekali salawat 10 salawat Allah. Amun 2 kali bersalawat kami berjalan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali berdoa seperti kami ditutup, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 20 10 kali baca 10 kali gunung. Sambil yang keluar bagus baca salawat. Sambil berkumpul bagus baca salawat daripada menyanyi. Bilang dalam aku bermenung, baik. Ganti dengan membaca salawat. Sambil berkumpul baca salawat bagus. Cuman jangan ditambah-tambah. Tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Kursi nubur. Siapa memandang hatinya hancur. Inilah kelebihan salawat Pak. Sambil jalan sambil duduk, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kada khusyuk dapat pahala. Yang khusyuk lebih lagi. Yang khusyuk kayak apa? Yang khusyuk itu Bapak Ibu ketika kita bersalawat, rasakan bahwa batang tubuh kita ini, jasad kita ini, roh kita ini asal kejadiannya dari Nur Muhammad. Kemudian waktu kita membaca salawat, rasakan Rasulullah hadir di hadapan kita. Bayangkan, rasakan dalam pikiran, dalam perasaan Rasulullah ada di hadapan kita. Membayangkan Rasulullah boleh, membayangkan zat Allah atau boleh zat Allah laisa kamitslihi. Hadirkan Rasulullah. Kalau boleh diibaratkan, Rasulullah itu seperti matahari. Anta syamsul, anta badrun. Kita ini seperti sinarnya. Sinar bukan matahari. Jangan sedang mengaku matahari ke hadapan, tapi sinar ini zatnya dari matahari. Mau sadar sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah, rasakan ini pancaran nur Rasulullah di jasad Rasul. Wassalawat ala Rasulullah. Kepada sumbernya nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Bahkan ketika bersalawat rasakan pula menyuarakan kita bersalawat semata-mata pertolongan dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Hadirkan Rasulullah, ini namanya khusyuk. Salawat batin itu yang mana? Selain dari bersalawat, dalam rasa, dalam sir memandang alam semesta dan seluruh isinya, bahkan tubuh kita apapun, Nurul Mustafa, mala al-aqwar, liput nurnya Rasulullah berkata. Memandang apanya? Nurnya Rasulullah berkata. Memandang ada nur Nabi, memandang ini nur Nabi, yang dipandang memandang nurnya Rasulullah. Salawat sir, salawat rahasia. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah orang ini mengandung nurnya Rasulullah, ada mengandung nur Nabi di untungnya, maka senang
Abu Lahab, Fir'aun, Iblis Pak. Dari Nur Nabi kah asalnya? Oh iya asalnya. Akan tetapi Nur itu Bapak Ibu hurufnya Nun, Waw, Ra, Nurun, Lumah, tunduk. Orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah Ta'ala, yang mahabbah lawan Nabi, mutaba'ah lawan Nabi zahir batin. Nabi sholat, Nabi bajikan, empat di Rasulullah gawiannya. Ini nama kandung nurnya Rasulullah. Iblis, Fir'aun, nur juga, tapi sombong. Nah, nur, wow tadi berubah jadi alif cadar. Nah, kamu sedikit isyarat huruf. Dan tumah tunduk berubah dari baris fathah ke atas. Ampih nur jadi nar. Jadi bila muntok latih menyambat orang lain nur lagi benar. Mata melihat maksiat benar. Tadi kamu di mana ada baik benar. Kaki melangkah dari seperti benar. Sampai ilmu puncak maklipat panabal bakar apihan sembahyang benar. Mulai tasawuf tarawuf. Salah jadi hendak mengarahkan hendak menurunkan. Bapak Ibu hadirin yang boleh muliakan. Ketika Rasulullah naik ke langit pertama, beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini Bapak Ibu, kalau menoleh ke kanan tersenyum, kalau menoleh ke kiri menangis. Ini ke kanan senyum bahagia, oleh ke kiri sedih menangis. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa ayahanda Adam kalau menoleh ke kanan dia tersenyum bahagia, noleh ke kiri menangis? Apa jawab Jibril? Ya Rasul, ayahdamu Adam itu kalau noleh ke kanan tersenyum, noleh ke kiri menangis. Allah telah melihatkan kepada Nabi Adam anak cucunya, zuriat Nabi Adam, yang sampai hari kiamat rupa wajah anak cucu Adam yang menjadi penghuni surga dan amat terang benderang wangi. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini termasuk yang dilihat Nabi Adam yang di sebelah kanan. Amin ya Allah. Sebaliknya ujar Jibril, adapun ayahdamu Adam menoleh ke sebelah kiri itu menangis karena ayahdamu Adam itu dilihatkan oleh Allah anak cucunya, zuriatnya yang menjadi penghuni neraka sampai hari kiamat. Aromanya berbau busuk, warnanya hitam lekang. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini, anak kita, suami, istri, abah, mama, keluarga kita, jiran, tetangga kita, jangan kita masuk dan di sebelah kiri. Berarti ini isyarat bahwa penghuni surga itu sudah ada ketentuannya, sudah ada tulisannya, sudah ada garisannya. Kita ini Bapak Ibu tinggal menjalaninya. Bahkan ketika Rasulullah selesai melaksanakan pekuburan di baki keluarga, kubur satu jenazah, lalu Nabi mengumpulkan para sahabat. Nabi mengumpulkan para sahabat, Nabi berkata, hei sahabat-sahabatku, sesungguhnya kita yang berada di alam dunia ini semuanya sudah ditulis oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Yang masuk surga sudah ada tulisannya, yang ke neraka pun sudah ada tulisannya. Kita tinggal menjalaninya. Masuk dengan hadir hari ini baik-baik. Tulisan sudah ada garisannya, sudah kita surga, kita neraka bertulisan.
tinggal menjalani. Mendengar penjelasan itu, para sahabat berkata, "Ya Rasul, kalau memang penghuni surga itu sudah ditulis oleh Allah takdirnya, ketentuannya, orang neraka ditulis Allah takdir ketentuannya, terus apa kami sembahyang lagi? Untuk apa kami beramal? Untuk apa nyumbang masjid? Untuk apa berbuat baik? Kalau memang garisan kami orang surga, biar kena sembahyang, biar kena beramal, biar kena beribadah, tatap ke surga bertulisan sudah. Biar kami ini beramal, beribadah, berzikir, amun tulisannya kan neraka, tatap ke neraka. Parah ya, pihak sembahyang udah nunggu takdirnya sudah sampai. Ya Rasulullah, hai sahabatku, bukan begitu maksudnya. Kalau memang orang itu, Bapak Ibu, digariskan oleh Allah bekal menjadi penghuni neraka, maka gawiannya di dunia gawian orang neraka. Apa gawian orang neraka? Di antaranya ketika Nabi melihat waktu Isra wal Mi'raj, ada sekelompok manusia yang punya kuku yang panjang. Dari tembaga, kuku panjang dari cakar mukanya sendiri paksa. Hancur mukanya kembali cakar lagi. Berteriak sakit cakar lagi. Cakar lagi. Jibril, ini siapa? Jibril, ini adalah gambaran umatmu di dunia yang suka gibah, yang suka membeber-beberkan aib orang lain, yang suka mengumpat orang, nangka tujuh menyambati orang, kahulu kahilir menyambati orang. Orang itu wujud salah, tapi dibeberkan kesalahannya, gibah. Waspada. Mulutmu, Bapak Ibu, mulutmu, Bapak-bapak, mulutmu. Ya Allah, ya harimau, malam nasibku. Ini nanti untuk aku disambatin. Bukan mulutmu harimau, mulutmu nerakamu. Nabi didatangi seorang wanita. Ya Rasul, di kampung kami ada seorang wanita yang rajin sholat, rajin zikir, rajin ibadah, sedang berbuat kebaikan. Tapi sayang ya Rasul, untungnya landeh. Katanya menyambati orang. Di mana tempatnya ini wanita? Apa ya Rasulullah? Iya, finnar, tempatnya di neraka. Rasulullah, lihat lagi sekelompok orang. Dari wangi itu ada masakan makanan daging yang lezat, nikmat, nyaman. Ada satu wangi yang makanannya mentah, busuk, berulang, bau. Tapi ternyata laki penghuni malah merebutkan dagingnya busuk. Dimakan muntah, makanan. Siapa ini? Ini adalah laki-laki yang punya istri yang sah, istrinya halal, cantik-cantik istrinya. Saya mau 2, 3 angkat pilihnya, tapi masih saja belanja yang tidak halal, semalaman dengan wanita yang tidak dihalal, yang halal, zina. Ini adalah gambaran wanita-wanita yang punya suami soleh, tapi selingkuh dengan laki-laki lain. Ini. Capek-capek pulang rumah, Pak. Pulang dari rumah, kerja tengah malam, dilihat istri berselimut, penuh cahaya menghadiri. Bahkan hamba bini-bini hari tersebut, imbah dibuka, saya bahagia lawan orang lain. Dan cahaya ada. Ini gambaran. Nabi lihat lagi waktu Isra wal Mi'raj, sekelompok manusia yang dihalau kayak binatang, yang punya pakaian cuma secari pakaian yang nutupin auratnya, memakan pohon yang berduri, buah
tidak berzakat. Nabi dia tadi sekelompok manusia memukul-mukul kepala hancur, kembali mukul hancur. Ini orang yang berat sujud. Nabi dia tadi orang yang memotong lidahnya, bibirnya, bari potong lagi. Ini penyebar fitnah. Ini gambaran ciri calon orang neraka. Maksiat gak sholat enggak, ibadah enggak, sampai matinya tidak bertobat. Ini gambarannya. Jam berapa? Cukup saja Bu? Cukup saja? Lanjutkan? Selanjutnya, kalau orang itu digariskan oleh Allah menjadi penghuni surga, maka pekerjaannya di dunia pekerjaan orang surga. Ibunya suka bertasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Suka bertasbih, suka bersalawat. Bahkan ketika Rasulullah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, Nabi Ibrahim berwasiat, hai anakku, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, sampaikan salamku kepada umatmu. Suruh umatmu itu yang pertama berbekam. Tahu bekam? Orang bahari masuk itu sunnah kenabian. Wasiat Nabi Ibrahim waktu mereka Islam. Kenapa? Ini pengobatan yang dahsyat. Tapi berbekam kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan bagus berbekam. Nabi juga berbekam dan Nabi sehat mencontohkan. Yang kedua, suruh umatmu banyak-banyak menanam tanaman surga. Siapa yang menanamnya, dia yang memetik. Wahai ayah dari Ibrahim, apa itu tanaman surga? Suruh umatku banyak membaca tasbih, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Duduk-duduk mulai baca tasbih, duduk-duduk baca salawat. Ini ciri orang-orang calon ahli surga. Senang ke majlis taklim, senang ke pengajian. Nah, hadir hari ini calon ahli surga. Amin. Kenapa? Biar datang ke sini yang menggerakkannya Allah, melangkahkannya Allah, Allah yang pilih. Sebenarnya Allah sudah pilih. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah pilih siapa yang dikehendakinya untuk dapat rahmat Allah. Kalaupun orang itu asalnya ahli maksiat, bergelimang dosa, kalau keluar rumah pakaiannya yukensa, rambutnya habang hijau kuning, mukanya habang hijau kuning, pakaiannya segala-galanya maksiat jalan terus, dosa dia terpetak lagi berhari-hari. Tapi kalau Allah menghendaki orang ini ahli surga, maka Allah buat dia sadar akan dosa dan kesalahannya. Lalu dia akan berkata, Allah, ganalnya dosaku, banyaknya maksiatku. Lalu dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Dengan semua yang lalu, dia sudah berlalu. Aku bukannya dulu lagi. Ulun ingat pesan Bapak Guru Sakumpul, ujar sidin, barang siapa membeberkan keaiban orang lain, padahal orang itu sudah bertobat, kalau mengulangi lagi hampir sudah baik, sudah soleh, sudah,
Lalu dibeberkan kaitannya, oh nyatu pagi ibadah pengurus masjid, amin, ibadah, kaya ini bahari kemarin, kawan, oh di kuburan pada kalau berbentuk kawan hantu. Bahan baik ibadah, itu majlis taklim rapi, jimbang bahari, oh my, pojok-pojok awal akhiran. Nah, ujar Abah dulu, nang membeberkan aib orang lain itu, padahal orang itu sudah aktif bertobat, lebih jahat dari berzina lawan kuitannya 30 tahun. Ayo, sambati. Kita nanti sambati panggung, alhamdulillah. Kenapa? Dosa kita habis, pahala jagasan kita, alhamdulillah. Kira-kira baik menyambati ka, baik sambati ka. Kau ada hambat keduanya. Tapi ini kada kawan, kayak gue bilang sudah kehidupan. Yang Pak tuh asik nonton TV, minum kopi, nyantai. Tiba-tiba dosa habis, pahala bertambah. Ternyata apa? Tetangga sebelah menyambati kita, baca-baca kita mendengar kada. Nah menyambati maka untung kebuihan, paruh lapar, dosa bertuyuk, pahala habis. Kami sambati namanya menduit pengaruh. Gambaran orang surga, walaupun dia maksiat masa lalu, dia bertobat. Dan syarat tobat itu ada 3. Pertama, merasa menyesal akan dosa yang pernah dilakukannya masa lalu. Yang kedua, berniat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, stop dari berbuat dosa maksiat. Lalu dia membaca istighfar dengan penuh perasaan. Astagfirullahaladzim, dengan kehinaan. Mulut membaca istighfar, hati mengakui kesalahannya sampai berjujuran air mata, ketakutan akan dosa. Ternyata satu riwayat Bapak Ibu, ketika hari kiamat Nabi memberi syafaat kepada umat, ada segolongan manusia yang akan dibakar oleh api. Nabi datang mengambil selendang beliau, mengimbas api supaya membakar umat yang akan dibakar. Omang dulu, biar keramah kita sengaja ulun, nama hantok supaya bangun. Tapi ini api masih menyala-nyala. Datanglah Jibril membawa semangkok air, menyerahkan kepada Rasulullah. Lalu ulun minum semua. Nabi ambil semangkok air itu, Nabi pujikan kepada api. Apinya pajak. Ujar Rasulullah, "Hai Jibril, ini air apa? Kok cuma semangkok air bisa memadamkan kobaran api neraka? Padahal sealaman disiramkan kepada api, api nggak mungkin padam." Apa jawab Jibril? "Ya Rasulullah, ini air bukan sembarang air. Ini air adalah air mata umatmu di dunia yang dulunya mereka berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kesalahan, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Allah beri hidayah kepadanya, lalu dia sadar akan dosanya, ingat umur cuma sebentar lagi, ketakutan akan dosa, menangis, minta ampun kepada Allah, berbanyak istighfar, menyesali dosanya, diisinya dengan kebaikan-kebaikan. Inilah air mata umatmu yang bertobat kepada Allah, yang mengumpulkan, yang memadamkan kobaran api neraka. La yarijun nara rajulun baqa min khasyatillah hatta ya'udal labanu bid-dar'i. Tidak akan dibakar di dalam neraka. Bapak Ibu, tidak akan dibakar di dalam neraka orang yang menangis karena takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah, menyesali kesalahannya, tidak mengulangi lagi, mengisi dengan kebaikan-kebaikan sampai akhir hayatnya. Kecuali air susu itu kembali karena teteknya itu mustahil. Inilah ciri-ciri penghuni surga. Terus
ketika ini belum maaf dulu sampai apa cabut aja, aman berhentak dan ada tutup sampai seluruh tutup. Jadi belum ambil hikmah. Sebutin nanti hati-hati kan. Masih tahan ya Bapak Ibu? Lama tak jumpa. Berapa tahun ini rasanya sudah? Dalam kitab Mi'rajul Kabir dijelaskan ketika Rasulullah naik sampai ke Sidratil Muntaha dikawal oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi akan naik lagi ke Mustawa baru Arsy. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, maafkan aku batas menemanimu hanya sampai di Sidratil Muntaha. Kalau aku naik sejengkal saja dari tempat ini menuju Mustawa, tubuhku akan hancur, berkeping-keping tajamnya nur Allah. Ulun dari sanggup. Rasulullah naik sendirian. Ini menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah. Ini satu kaul. Dan satu kaul mengatakan ketika itu Jibril ada sanggup lagi, Pak, tuh bukan tertinggal kata Jibril, ketinggalan Jibril, patah tinggalan empat tahun Rasulullah saja. Bersandar aja empat tahun Rasulullah. Apalagi Jibril yang ketinggalan empat tahun Rasulullah. Itu satu kaul mengatakannya. Banyak khususnya. Sampai ke Mustawa, betapa takjub Rasulullah, Bapak Ibu yang mulia. Ternyata ada orang-orang yang wajahnya bercahaya, cahaya di bawah Arsy. Siapa lagi ya Rasulullah? Ada orang-orang yang wajahnya bercahaya. Jibril saja tidak sampai di sini. Apakah malaikat? Bukan. Apakah Nabi? Bukan. Ternyata siapa ini? Ternyata ini adalah umatnya Rasulullah yang martabatnya melebihi malaikat Jibril. Mudah-mudahan yang hadir hari ini kita masuk nanti yang Nabi di Mustafa. Apa amalannya? Apa gawiannya waktu di dunia sampai martabatnya begitu mulia berada di makam Arsy, di Mustawa, di bawah Arsy? Ternyata orang ini Bapak Ibu melakukan 3 perkara. Pertama, lisanuhu radbun bizikrillah. Orang ini waktu di dunia bibirnya, lidahnya selalu basah berzikir memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, membaca ayat-ayat Allah. Waktu-waktu kosong lidahnya berzikir, waktu dalam kesendiriannya bersalawat memuji Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala
dirimu dengan Rasulullah. Ketika kita baca salawat, Rasulullah hadir bersama kita, hadir dan membimbing batin kita. Inilah ciri martabat yang melebihi malaikat. Lidahnya basah bersalawat, beristighfar, berzikir, gak boleh mencaci maki orang, dan lidahnya memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kenapa diperbanyak ini? Karena ini wasiat Nabi. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal zikir yang aku baca ya Rasulullah, dan nabi-nabi sebelum aku yang diundangkan satu tahun mengatakan 124.000 zikir mereka semua adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir ini? Ini zikir yang teragung. Bahkan Nabi menjamin, innallaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah bidzalika wajh Allah. Allah haramkan neraka untuk menyentuh kulit batang tubuh orang yang berzikir Bapak Ibu dengan la ilaha illallah. Ketika lidahnya berzikir, hatinya bertawajuh kepada Allah. Bahkan zikir ini terbukanya surga. Belum surga dan halal jannah, sudah surga dulu. Asal bertawajuh. Kebanyakannya orang berzikir terbaik montong berzikir hakikatnya kita bertawajuh. Seperti burung tiong, aku tuan guru di hari musibin burung tiong. Tidak bisa berzikir sampai pagi. La ilaha illallah dan kiai. Akhirnya burung tiong ini bisa berzikir. Di montongnya. Pas datang kucing menghantuknya, mati. Ada la ilaha illallah lagi. Kenapa? Karena di montongnya. Ini yang dikehendaki bukan hanya sekadar di lidah, tapi sampai di dalam hati. Mohon izin tuan-tuan guru yang mulia, Bapak mengurangi kebiasaan. Wa anna bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau boleh izin, ulun ini menyampaikan satu tata cara zikir yang ulun dapat langsung dari guru ulun Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin, yang sanadnya sampai kepada Ahmad Khatib As-Sambasi, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai kepada naik-naiknya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Rasulullah, Jibril, Allah. Cara zikir la ilaha illallah. Adapun tata caranya ketika berzikir itu, ketika kita la itu kita menggerakkan dagu kita, merasakan la dari ujung kaki sampai ke otak. La sebenarnya dari 7 lapis bumi sampai ke atas. La itu la nafi, melepaskan, melenjangkan kata kita lain. La ilaha ke sebelah kanan, illallah ke sebelah kiri. Karena Allahnya itu masukkan ke dalam jantung. Di sebelah kiri ada namanya latifatul qalbi. Sebenarnya di dalam ada 7 latifah. Tapi kenapa aku mepet dulu yang menunjukkan ini aja dulu. Jadi la ilaha ke kanan, illallahnya ke kiri. Allahnya itu masuklah ke dalam hak jantung. Jantung kita ini di bawah susu kiri 2 jari kan, yang memompa 360 pembuluh darah. Nah, darah ini Bapak Ibu, ujar Nabi, syaitan itu masuk di aliran darah. Jadi iblis syaitan itu bukan di jembatan Ancol, bukan di kuburan. Apa ini di kuburan? Orang meninggal sudah. Bukan di pohon-pohon besar, bukan di pantai selatan, bukan. Iblis itu adanya di dalam diri kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal waswasi, untuk malas beramal, malas beribadah.
Kuring bangun jam 3 bangun. Karena supaya tahajud kita nih. Ujian Iblis bangun juga hanya jam 3 awal jam 4 lagi. Ya. Kuring pulang. Nah bangun jam 4 ujian Iblis bangun juga setengah 5 kita awal bangun. Kuring pulang. Salatu khairun minan naum. Nah, Iblis kita terlambat sudah. Ayah subuh bangun juga lagi masih aja baru kamar juga. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta baru kamar juga. Pas kamar kalau aja terlambat mereka Iblis mereka di rumah aja guring pula sampai selanjutnya di masjid kuriakan kaum api kebakaran apa dalam api bukan tengah bawa ember kaum mana apinya api neraka setan mau waswas untuk lalai dan minat Allah berzikir pun malas wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan bahwa lahu qarin siapa yang lalai dari mengingat Allah setan yang menguasainya maka itu ada zikirnya dengan la ilaha illallah Allahnya masuk ke hati ini kalimat Allah setan hancur lebur berlarian keluar setan alumu syayatinakum ila ilaha illallah. Nah caranya Bapak Ibu la ilaha ke kanan illallahnya ke kiri namanya amun bisa mengadakan seadanya aja paling ada la ilaha illallah Allahnya barang masuk ke dalam hati. Baik ulun menyampaikan sangat cara zikir dan cara tawadhu ini kayak apa sih? Biasanya guru-guru kita mengajar zikir ini dengan 3 kali memulai dengan mad jais. Apa rahasianya 3 kali? Baik, mulai yang pertama ini ikat pertama tadi ikat pemula. La ilaha illallah. Sama-sama. Ketika kita mengatakan la panjang sini macam 6 harakat 5 atau 6 harakat apa isinya la ini sini anaknya la ma'buda bihaqqin illallah tidak ada yang berhak diibadati di hati kita nih nang ku cintai nang ku junjung tinggi nang ku tuju hanya Allah. Cara semacam ini 4.000 dosa dihapuskan oleh Allah sekali membaca ini. Makam yang kedua mutawassit. La ilaha illallah. Sama-sama. La maghluba bihaqqin illallah. Dia ada tempat meminta, wadah bergantung, wadah bersandar, wadah berhajat, wadah bermohon, nah menggerakkan aku, mendiamakan aku, menyuarakan aku, memberi hidayah kepadaku. Hakikatnya hanya Allah. Cuma kalau sedikit ini maksudnya mungkin loh, itu kan jangan kesannya. Ini hanya makum dari makam yang kedua tadi mutawassit 4.000 lagi dosa dihapuskan. Yang ketiga muntahi la ilaha illallah. Sama-sama. La mawjuda bihaqqin illallah. Kita memandang alam semesta ini asalnya tidak ada, dunia akhirat tidak ada, kita pun tidak ada. Yang ada hanya zat Allah yang awal tidak ada awalnya dan akhir kada berustan. Ya semuanya tidak ada. Lalu Allah mengadakan langit, mengadakan bumi, mengadakan dunia, mengadakan akhirat, mengadakan kita, diadakan oleh Allah. Allah kewajiban wujud kita mungkin wujud, boleh ada, boleh ada. Ada kita diadakan oleh Allah, maka haji tetap tidak ada. Dan adanya apa? Karena kudrat iradah Allah, majhar kebesaran Allah.
sama wajhullah. Kemana kau memandang dirimu alam nampak hanya kebesaran kudrat iradat Allah. Hilang kita, hilang alam dan rasa, dan nampak ini majhar kudrat iradatnya Allah Ta'ala man laisa kamitslihi syai'un. Ini makam yang ketiga, muntahi. 4.000 lagi dosa dihapuskan. Jumlahnya 12.000. Setelah 3 kali seperti tadi ibu, baru kita berzikir kayak biasa. Mata terpejam, mulut berzikir, telinga mendengarkan, hati meresapkan maknanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha illallah itu tadi sudah terhimpun dalam rasa kita. Pas itu diterjemahkan lagi dalam perasaan. Aku sembah hanya Allah, aku menggerakkan kepada Allah, dan ada hanya kebesaran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini namanya tawajuh. Mulut berzikir, hati terpejam, mata terpejam, hati bermesraan dengan Allah, melepaskan semuanya yang ada hanya Allah. Berapa kali? Terserah dia. Tentang 100 bagus. Ada kalau 100, 200. Ada kalau 200, 300. Makin banyak, makin bagus. Bujuk-bujuk berzikirnya baik, jangan asal. Kenapa orang berzikir harus kata nyaman? Kenapa? Kayak burung tiong, nonton berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu? Ayo orang menggayat kayu, orang menggayat kayu. Ini menggayat gambar. Kira-kira 1 tahun dan menggayat kayu. Harus sampai. Kenapa? Asal zikir. Cuma bunyi. Itulah bila sungguh-sungguh berzikir di muka Allah diam. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh kami tunjuki ya Allah. Nah waktu berzikir itu sungguh-sungguh, jangan asal. Bujuk-bujuk bertawajuh. Karena takut dengan muka Allah, maka terpejam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kadang-kadang juga kadang-kadang Allahnya Anda adalah di sebelah kiri dan sebelah kiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini benteng surga, pembuka surga, benteng neraka, penghibur di kubur, pelebur dosa, hati tentram dan damai. Lakukan ini ba'da shalah. Nah, ini indahnya. Kemudian ciri yang kedua, kita bercepat supaya hubungan. Jadi kan 33 bilang kedua sudah sebutin lagi. Yang kedua, martabat yang melebihi malaikat di mustawa wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang itu hatinya terpaut dengan masjid. Secara zahir senang melangkahkan kaki ke masjid. Orang melangkahkan kaki ke masjid, 10 dosa sekali langkah dihapuskan, 10 derajat ditinggikan. Makin banyak melangkah, makin banyak dosa dihapuskan, makin banyak pahala. Nah, para rumah kita supaya banyak berputar 7 keliling. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, senang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Apalagi saat ini panitia ada renovasi masjid, ayo bantu rumah Allah ini. Bukan membantu rumah Allah, membantu kita juga Pak. Taklingan untuk rumah di surga. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina rumah Allah di dunia, Allah bangun rumah di surga. Ini makna zahir. Apa makna batin? Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Masjid itu asal kata bahasa Arab sajadah, yasjudu masjidah, tempat sujud. Artinya nama masjid itu pada hakikatnya di hati. Baitullah di hati, qalbul mukminin baitullah di hati. Itu adalah zahirnya. Apa tempat sujud? Hatimu itu selalu ingat Allah. Hatimu berzikir mengingat Allah. Itulah hati yang sujud. Maka di dalam ilmu tarekat ada tarekat Naqsabandiyah yang mendapatkan sanad juga dari Ahmad Shahibul Wafat dan itu Syekh kami sampai kepada Bahaudin An-Naqsabandi, sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah Jibril Allah zikirnya namanya zikir qalbi, zikirnya zikir hati, andaknya di dalam hati. Bagaimana zikirnya ini Bapak Ibu? Mata terpejam,
napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, dagu ke bahu kiri, mengarah ke jantung. Nah, di jantung kita ini bunyiakan dengan kalimat Allah, 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 Allah. Pada tahap bahina, jangan ditahan, hatinya, bahina. Jikir Quran, Allah, 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 Allah. Pada tahap bahina lagi. Ketika jadi selama ini hati kita banyak isinya dunia, anak, laki, bini, duit, sarung walet, macam-macam lain. Lepaskan itu, di hatimu hanya ada. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Mohon izin, berkenan, mohon izin maaf. Pejamkan mata semuanya. Tutup mata. Matanya ditutup. Dagunya ke bahu kiri. Lihat pada kiri, jangan kanan ya, kiri. Ini. Kiri. Kalau sini. Arahkan ke jantung. Lihat jantungmu itu penuh dengan nur. Tutup mulutmu. Tutup matamu. Rapatkan gigimu. Lidah diangkat ke langit sedikit seperti orang saat sakaratul maut. Tahan napasmu. Ikuti ulun dalam hati. Di bawah susu kiri wajah jantung berbunyi Allah, 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 Allah. Tidak tahan lagi bernapas, isi lagi Allah, Allah, Allah. Arahkan Bapak Ibu di sebelah kiri ya, tas jantungnya bunyikan Allah, 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 Allah. Tahan bahina lagi, pikir lagi. Lepaskan pikiran yang lain, dunia makhluk, kosongkan di hatimu hanya ada Allah. Allah, 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 Allah. Minimal 3 kali menahan nafas, pelan-pelan baru buka mata. Ikuti urut bacaannya, setelah buka mata. Sayyiduna, sama-sama. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini 2 sanad. Zikir pertama namanya zikir jahar. La ilaha illallah. 3 kali tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 3 kali baru. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya, sepuas-puas biar selesai itu mau nutupnya, buka mata. Sayyiduna, sama-sama buka mata lagi. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikir jaharnya. Kemudian dikir kopinya, dikir qalbinya. Mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, dagu ke bahu kiri, dekat jantung berisi berbunyi Allah, 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 Allah. Pada tahap bahina lagi, dikit lagi Allah, 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 Allah. Pada tahap bahina lagi, dikit lagi Allah, 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 Allah. Minimal 3 kali, lebih banyak lebih bagus. Baru kita buka mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 zikir ini ulun dapatkan sampai dari guru-guru kami sampai ke Rasulullah. Ulun ijazahkan kepada pian balataan yang ingin mengamalkannya ajas tubuh. Kita sudah bersambung dalam Rasulullah. Ini pada sholat Pak. Kaidah pada itu sholat Rasulullah. Tapi dilakukan di bagian wirid yang lain dulu, habiskan subhanallah, kalau berdoa hanya bersurat, jangan langsung bubar. Pastilah di rumah kah, di masjid kah. Bagi ibu-ibu yang berhalangan berkait
Cuman zikir Allah ini disebutkan Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdirinya, duduknya, berbaringnya ingat Allah. Ini gawean Rasulullah, gawean Allah Musa kumpul, gawean para wali-wali. Siapa hatinya lawan Allah, jasadnya lawan makhluk, hatinya lawan. Nah, sambil berdiri buat tetap hati kita Allah, Allah. Sambil berjalan Pak, Allah, Allah. Cuma jangan pakai jam lagi untuk tunggu ya. Jangan lagi menahan nafas, yuk biasa saja, mata terbuka, tetap bernapas, tapi hati kita Allah, 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 Allah. Sampai itu kali Pak, Allah, Allah. Cuma jangan diuntung, Allah, Allah. Berbaik waktu, Allah, Allah. Hanya Allah di dalam hati. Barabah kita Allah, Allah. Di kamar mandi Allah, Allah. Di toilet Allah, Allah. Tapi yang diuntung dalam terus berdiri siang malam. Inilah zikir kasih Allah. Inilah martabat melebihi malaikat. Bapak Ibu, kita akan meninggal atau tidak? Dan doanya mudah kita husnul khotimah. Orang meninggal itu Pak, tidak semua orang bisa berzikir. Ketika orang meninggal dan berperang, ini hati, dan hati begitu ingat apa yang dicintainya. Suul khatimah itu apa? Ketika dia akan meninggal, dia protes lawan Allah, menggerutu, gak reda, pedihnya Allah. Ingat dunia, lupa Allah. Suul khatimah. Ada orang baik-baik menjual sate, 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 ayo sholat, sate, sate. Sembahyang ada dijual satenya, tabrak mobil, koma, Nabi, bah, kikir bah, sate. Sate yang ingatnya baik. Kenapa? Hati ini Bapak Ibu kayak teko, tahu teko? Kalau diisi banyak putih keluar apa Bu? Banyak putih. Diisi kopi keluar kopi. Diisi susu keluar susu. Diisi air kotoran keluar air. Nah, begitu pula hati. Hatinya diisi duit. Anak meninggal, duit meninggal. Diisi walet meninggal. Diisi laki. Anak meninggal, laki. Wih. Pak, Bu, mobil Anda di garasi, rumah Anda di tanah, laki Anda di hingga, jangan di hati. Laki hilang, air di gawang. Ini Anda di hingga, anak Anda di hingga, duit di barang kas, pangkat di bahu, hati kita lawan Allah, 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 Allah. Kalau inilah kita amalkan, hendak meninggal nanti, walaupun lidah kita sudah keluh, hati kita Allah, 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 husnul. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi. Orang ini ada pernah durhaka lawan perintahnya dan menjaga nama baik orang tua. Bapak Ibu, sebagai renungan terakhir, suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau berkata, wahai Abu Bakar, setiap kita manusia ini akan mengalami 5 rintangan yang akan kita hadapi. Pertama, kematian dengan pedihnya sakaratil maut. Yang kedua, kubur dengan gelap dan sempitnya. Yang ketiga, mungkar nakir dengan pertanyaan yang menegangkan dan menakutkan. Yang keempat, timbangan hari kiamat yang ringan kebaikan. Yang kelima, dahsyatnya ketika kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim yang perjalanannya 3000 tahun, 1000 tahun menaik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun menurun, lebih kecil dari rambut di belah 7, lebih ajam dengan tinggal sayatan berat di bawah neraka. Mendengar cerita Nabi itu, semua sahabat menangis, Abu Bakar menangis, penduduk langit menangis. Datanglah malaikat Jibril
lalu berkabar, Abu Bakar, jangan bersedih, setiap penyakit itu ada obatnya. Abu Bakar, barang siapa yang memelihara, menjaga dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh sholat subuh, maka Allah akan mudahkan saat sakaratil mautnya, wafatnya husnul khotimah. Lebih-lebih secara amal zikir Allah. Jadi bila orang kadang memelihara salat subuh, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Pelihara salat subuh. Kemudian kata Malaikat Jibril, barang siapa yang melaksanakan salat zuhur dengan sungguh-sungguh mengharap keridhaan Allah, maka Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah beri kuburnya taman-taman surga. Barang siapa yang melaksanakan sholat asar 4 rakaat, menjaga waktunya, banyak berbahaya di pasar. Banyak orang asik nonton bola. Makanya nonton bola itu hukumnya haram. Saya lagi Bapak Ibu di Pembolong, nonton bola hukumnya haram kalau meninggalkan sembahyang. Jujur ada? Oh ya, nonton TV haram kalau meninggalkan, jalan-jalan ke mall haram kalau meninggalkan sembahyang. Barang siapa yang sholat asar, memelihara sholat asar, maka Allah mudahkan ketika dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Bukan lagi pertanyaan pertama, Rabbuka, siapa Rabbu? Apa jawab dia Masjid Nurul Yakin? Bukan nakir. Ika menahadu siapa Rabb kami? Kami lawan Allah ada simpisahan. Setiap saat lawan Allah Ta'ala, lawan anak tak pisah, kami lawan bini bisa tak pisah. Lawan Allah ada simpisahan. Di rumah kami lawan Allah, di jalan kami lawan Allah, guring kami lawan Allah, bangun kami lawan Allah, di dunia kami lawan Allah, di kubur kami lawan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan dekat jantung kami menyebut Allah, Allah. Gerak mata kami, nama gerak kami Allah. Naik mana? Baik-baik bersama. Ada kebesaran. Allahu ma'i. Allah bersama kami. Allahu hadiri. Allah hadir dengan kami. Allahu naziri. Allah memandang kami. Allahu syahidi. Allah menyaksikan kami. Allahu muhitun bi. Ini liput dan rasa kebesaran Allah. Ini jawabannya. Bukan nakir. Karena aku siapa Nabi kami. Siang malam kami bersalawat kepada beliau. Siang malam kami bersunnah Nabi. Siang malam kami asma Nabi. Orang sembahyang itu asmanya asma Nabi. Berdiri lihat alif, ruku sujud mim, duduk dan Ahmad. Orang sujud kepalanya mim, tangannya bingung mim, kakinya dal mim mim dal. Orang sembahyang nyata Ahmad dan Muhammad jahir. Dalam salat ada mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Siang malam kami satu kali mana diri kami alam nurnya Rasulullah. Mudah menjawabnya. Kemudian doa Rasulullah, doa Jibril, hai Abu Bakar, siapa yang melaksanakan salat maghrib dengan menjaga waktunya, maka diberikan timbangan amal kebaikannya. Siapa yang melaksanakan salat isya dengan sungguh-sungguh mengharap perintah Allah, maka ketika dia berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, enggak berjalan tapi nginjak langsung ke surga. Allah Akbar. Inilah hadiah Isra Mi'raj. Salat ini untuk kita, pahalanya untuk kita, fadilahnya untuk kita.